Hari itu begitu cepat berlalu ketika Ratri menikmati libur cuti seharinya bersama Ayu di rumah. Tak terasa hari telah beranjak sore dan mentari pun telah turun ke peraduannya. "Ayah kok belum pulang?" tanya Ayu sambil berdiri di depan pintu, memandangi lembayung jingga yang perlahan tertutup hamparan mendung kelabu. "Ayahmu lagi ada tugas keluar kota, mungkin agak malam pulangnya. Kasihan ayah, kalau keluar kota pasti kehujanan," kata Ayu memperhatikan titik-titik air hujan yang mulai turun dari langit. Ratri tersenyum mendengarnya. Dia segera menggandeng Ayu untuk masuk ke dalam. Sementara hujan turun semakin deras, menemani mereka berdua sepanjang sore hingga malam menjelang. Saat sang ayah pulang, Ayu sudah terlelap di buai mimpi indahnya. "Ayu sudah tidur, Rat?" "Sudah barusan. Lama nunggu kamu terus ketiduran." Wibi menengok ke dalam kamar Ayu. Dipandanginya anak pertamanya yang telah tertidur lelap itu. Udara dingin karena hujan yang belum juga mau berhenti semenjak sore tadi mengharuskan Wibi membetulkan letak selimut Ayu. Wibi kemudian beranjak menuju kamarnya. "Kenapa ya, Mas? Simbok selalu mengadakan bancaan dan membujukku terus agar mau melakukan tradisi ini," tanya Ratri ketika melihat Wibi masuk ke kamar. Wibi kemudian duduk di tepi pembaringan. Ratri pun beranjak dari tidurnya dan duduk di samping suaminya. Dipegangnya pundak Wibi dan dipijitnya secara lembut. Wibi pun menoleh dan memberikan ciuman di pipi Ratri. "Dan itu dilakukan sejak dulu, Mas. Sejak kita belum menikah. Bahkan sejak aku masih kecil. Tapi kenapa juga malah mendiang ayah melarangku dan menjauhkan aku dari tradisi ini? Aku benar-benar tidak memahami itu semua." Ratri memandang lembut pada Wibi sambil terus memijit lengan dan tangannya. Sejenak mereka terdiam. "Sepertinya Simbok mempunyai maksud tertentu, Rat," jawab Wibi sambil menengok ke arah Ratri. Di belahnya rambut hitam panjang istrinya itu. "Tidak banyak yang sempat ayahmu ceritakan padaku. Ayahmu cuma berpesan agar aku benar-benar menjagamu dan anak kedua kita kelak terhadap ritual bancaan dan sesajen yang sering dilakukan Simbok. Sepertinya ayahmu mencurigai Mbok Sum, sama seperti kecurigaanku saat ini, Rat." "Kenapa ayah tidak pernah bercerita kepadaku?" tanya Ratri menoleh ke arah Wibi. Sejenak mereka beradu pandang, karena kecurigaan itu belum bisa dibuktikan. "Dan ayahmu tidak ingin ada kesalahpahaman yang berujung pada dendam di keluarga Ndoro Sastro ini," kata Wibi sambil menghela nafas panjang. "Belum bisa dibuktikan? Berarti sudah ada kejadiannya?" "Aku juga tidak tahu, Rat. Tapi bukankah Mbok Som ini nenekmu sendiri? Kenapa ayahmu sampai mempunyai kecurigaan seperti itu?" "Sekarang dia bukan nenekku lagi," jawab Ratri sambil menghentikan pijatannya. "Maksudmu, Rat?" Wibi merasa heran dengan jawaban Ratri. "Tadi Simbok keceplosan ngomong kalau aku ini bukan cucu kandungnya, karena ibuku sebenarnya bukan anak kandung Simbok. Simbok menyebut nama Mbak Yu Semi," jawab Ratri. "Mbak Yu Semi? Mungkin yang dimaksud Simbok itu adalah Doro Semi, istri pertama Ndoro Sastro. Jadi kamu sebenarnya cucu kandung Doro Semi. Tetapi mengapa Simbok dan ayahmu merahasiakan semua ini?" Ratri hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika mendengar pertanyaan Wibi. Tidak banyak cerita dari ayahnya tentang silsilah keluarganya. Ratri sebenarnya adalah cucu dari Ndoro Semi, istri pertama Ndoro Sastro. Sedangkan Mbok Sum adalah istri kedua Ndoro Sastro. Dia tidak dipanggil nenek oleh Wibi dan Ratri karena mereka menganggap Mbok Sum sudah seperti ibu kandungnya sendiri dan memanggilnya dengan sebutan Simbok. Paras wajah Mbok Sum pun masih terlihat awet muda, tidak sebanding dengan usianya yang sebenarnya telah mencapai lebih dari 2/3 abad. Ratri berusia 4 tahun ketika ibunya meninggal beberapa waktu setelah melahirkan anak keduanya karena suatu peristiwa mistis yang sampai saat ini
belum juga terungkap. Hanya bunga kantil yang ada di kapan ibunya Ratri yang dapat menjadi petunjuk bahwa kematiannya memang tidak sewajarnya. Anak kedua itu lahir prematur, dan 2 bulan berikutnya juga mengembuskan nafas terakhir. Ratri kecil kemudian diasuh oleh ayahnya dan Mbok Sum. Ratri hanya tahu Mbok Sum adalah neneknya karena sejak kecil telah diperkenalkan begitu oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Doro Semi, nenek kandung Ratri yang sebenarnya, telah meninggal beberapa bulan setelah pernikahan kedua orang tua Ratri. Hal ini cukup membingungkan Ratri karena semenjak kecil Ratri mengenal Mbok Sum sebagai neneknya, yang kemudian dipanggilnya dengan sebutan Simbok. Waktu aku kecil dulu, tersebar berita kejadian mistis menimpa Simbah dan ibuku, kata Ratri. Kejadian mistis? Maksudmu, meninggalnya Doro Sastro Kakung Putri dan ibumu disebabkan kejadian mistis juga? Tanya Wibi. Iya, meskipun tidak seorang pun warga kampung yang bisa membuktikan semua itu. Sejenak mereka terdiam. Ratri berusaha mengingat-ingat kejadian masa kecilnya dulu. Mungkinkah ada hubungannya dengan ritual bancaan dan sesajen yang sering dilakukan oleh Simbok, Mas? Tapi bukankah tradisi itu untuk memohonkan keselamatan untuk keluarga Simbok? Tanya Ratri menduga-duga. Memang bancaan itu sebenarnya diperuntukkan sebagai perwujudan rasa syukur dan doa minta keselamatan pada Gusti Allah. Tapi kalau disertai dengan sesajen untuk membawa rekso, itu sama saja memberi makanan untuknya atau kekuatan supranatural yang menguasai suatu tempat. Dengan sesajen itulah kemudian bau rekso dapat dimintai pertolongan. Dan biasanya bau rekso akan meminta imbalan atau yang disebut dengan tumbal. Kata Wibi menjelaskan. Ratri tertegun sejenak mendengar kata tumbal. Tumbal? Korban nyawa maksudmu, Mas? Ratri menatap Wibi. Wajah Ratri sedikit memucat. Terpancar getar kecemasan dari dalam hatinya. Dia teringat kembali kejadian ketika lelembut nenek bongkok datang dan meminta dirinya untuk menyerahkan tubuhnya. Iya, Rat, bisa nyawa orang lain, anggota keluarga, atau nyawanya sendiri. Setelah berakhir perjanjiannya dengan lelembut itu. Apakah benar Simbok melakukan itu semua, Mas? Terus sekarang Borokso itu akan meminta tumbal nyawa lagi? Tanya Ratri sambil memegang erat kedua tangan Wibi. Ketakutan itu semakin menjadi dan menguasai hatinya. Aku tidak tahu, Rat. Bahkan ayahmu sendiri yang mengetahui secara langsung kejadian itu juga belum bisa membuktikan kebenaran dan keterlibatan Simbok dengan ritual sesajen yang mungkin saja memakan korban jiwa anggota keluarga Doro Sastro ini. Termasuk ibuku. Wajah Ratri masih terlihat pucat. Wibi mengangguk mengiyakan. Sebenarnya apa keinginan Simbok dengan melakukan ritual sesajen itu, Mas? Tidakkah kamu perhatikan wajah Simbok, Murad? Sepertinya tidak sebanding dengan usianya saat ini. Mungkin itu keinginannya. Simbok ingin tetap terlihat awet muda. Dan itu tidak diperoleh secara cuma-cuma. Pasti ada imbalan yang diberikan pada lelembut atau bau rekso penguasa di suatu tempat, jawab Wibi. Ratri seakan tidak percaya mendengar penjelasan Wibi. Simbok, orang yang telah dianggapnya seperti ibu kandungnya sendiri, dapat melakukan itu semua. Mengapa Simbok ingin awet muda ya, Mas? Dugaanku Simbok ingin menguasai tanah warisan Doro Sastro ini. Simbok telah membunuh satu persatu anggota keluarga dengan sesajennya, dan dia tidak ingin mati dulu sebelum keinginannya tercapai. Kata Wibi sambil menatap Ratri. Mas, begitu kejam dugaanmu, kata Ratri tak percaya dugaan suaminya itu. Sekarang Simbok itu bukan nenek kandung Murad. Simbok bisa berbuat apa saja dan nekat pada keluarga kita. Aku khawatir terhadap keselamatanmu dan anak-anak kita. Ratri semakin merasa cemas dan ketakutan. Dibeluknya Wibi dengan erat. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Tetap tenang, Rat. Perlakukan Simbok seperti biasanya. Tapi kamu harus waspada pada ajakannya untuk tidak terlibat langsung dengan ritual sesajennya. Jangan sampai kamu tersugesti dan mengikuti ritual tersebut, meski Simbok beralasan untuk melestarikan tradisi leluhur kita.
Simbok mempunyai maksud tertentu terhadap Murad? Ratri hanya bisa mengangguk mendengar penjelasan Wibi. Dia akan berusaha untuk mentaati pesan suaminya. Sementara itu hujan masih turun dengan derasnya. Udara dingin malam itu dan rasa capek habis perjalanan keluar kota menghantarkan Wibi dalam tidur puasnya. Sejenak Ratri berbaring di samping Wibi sambil memandangi wajahnya. Tapi perlahan rasa kantuknya semakin berat dan kelopak mata Ratri pun ikut terpejam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Wibi sudah terlihat keluar rumah bersama Ayu. Hari libur ini dimanfaatkan oleh mereka untuk membersihkan pekarangan rumahnya setelah semalam diguyur hujan cukup lebat. Apalagi bulan Desember ini hampir setiap sore turun hujan dengan derasnya. "Ayo kak, kita bersihkan halaman depan rumah, mumpung matahari bersinar cerah pagi ini," kata Wibi sambil membawa sapu lidi dan tempat sampah. "Aku saja yang menyapunya ya." "Baiklah, tapi kamu cabuti dulu rumput liar itu supaya tidak mengganggu tanaman bunga-bunga yang dipelihara ibumu," kata Wibi lagi sambil menunjukkan tempat-tempat yang harus dicabut rumput liarnya. Wibi kemudian mengambil gunting tanaman. Dia segera memotong-motong dahan tanaman pagar agar terlihat rapi. Mereka berdua bekerja sama dengan baik. "Ayu, ini nanti disapu juga ya." "Iya ya," jawab Ayu dengan semangat. Tak lama kemudian, Ratri keluar rumah membawa baki dengan 2 gelas teh hangat dan 1 piring pisang goreng dan gemboan. "Kalau sudah capek bersih-bersih, istirahat dulu. Makan pisang goreng dan gembuan supaya bersemangat lagi," kata Ratri. "Hore, ada gembuan kesukaanku," kata Ayu sambil berlari menyambut ibunya. Ayu, cuci tangan dulu sebelum makan," kata ibu mengingatkan. Ayu segera berlari menuju keran air di samping rumah. Sementara Wibi sudah duduk di kursi teras rumah sambil menyeruput teh hangat buatan istrinya. "Wah, banyak makanan nih," kata Wibi. "Tadi si Mbok pagi-pagi sekali sudah pergi ke pasar sama Mbok De Pawiro. Belanja untuk keperluan bancaan sepasaran cucunya Mbok De. Sekalian saja aku nitip beli makanan ini," kata Ratri yang terlihat duduk sambil mengelus-elus perut besarnya. Si Mbok itu selalu rajin, tidak pernah lupa kalau urusan bancaan. Wibi meletakkan gelasnya dan menjulurkan tangan untuk mengambil pisang goreng. Tapi sebuah tangan mungil menahannya. "Ayah belum cuci tangan," kata kakak mengingatkan. "Oh iya, ayah hampir lupa." Wibi segera beranjak menuju keran air samping rumah. Di sana Wibi melihat Mbok Som sedang mengangkat peralatan dapur keluar dari pintu belakang. "Sini Mbok, aku bantu membawanya," kata Wibi sambil berjalan mendekat. "Tidak usah nak, si Mbok bisa membawanya sendiri. Cuma dekat situ, rumahnya Mbok De Pawiro." "Oh ya sudah Mbok, hati-hati ya Mbok." Si Mbok mengangguk kemudian segera pergi menuju rumah Mbok De Pawiro. Sementara Wibi kembali ke teras rumah. "Itu tadi si Mbok sudah pergi ke rumah Mbok De Pawiro. Bukannya sore hari bancaannya. Ini kan hari Minggu mas. Anak-anak tetangga pada libur sekolah. Jadi bancaannya pagi ini, sekitar jam 10 atau 11 gitu, tadi kata si Mbok." Suasana hening sejenak. Mereka bertiga terlihat asyik menikmati hidangan paginya di teras rumah. Sang mentari pun segera beranjak naik, dan panas sinarnya mulai menguapkan sisa-sisa air hujan yang masih menempel di dedaunan. Wibi dan Ayu pun mengakhiri kegiatannya. "Mas, kandunganku sudah lebih dari 8 bulan. Nanti antar aku belanja pakaian bayi dan perlengkapannya ya." Wibi mengangguk dan mengambil pisang goreng terakhir. Ratri kemudian beranjak dari tempat duduknya, membereskan piring dan gelas yang ada di meja. Ayu mandi dulu," ajak Ratri sambil berjalan masuk ke dalam rumah diikuti Ayu. Sementara Wibi membereskan peralatannya. Jarum jam menunjukkan kurang lebih pukul 10:30 saat sayup-sayup terdengar suara anak-anak melintas halaman rumah peninggalan Doro Sastro yang cukup luas. "Ayu ikut bancaan di rumah Mbok De Pawiro dulu ya,"
Ibu sama ayah mau belanja pakaiannya adik. Ayu nanti pulangnya bareng Simbok. Iya bu, jawab Ayu sambil berpakaian dan menyisir rambutnya. Setelah berpakaian rapi, Ayu segera berangkat menuju rumah Mbok D. Sudah banyak anak-anak sebaya berkumpul di sana. Mereka berkerumun dan sedikit berdesak-desakan di depan 2 buah meja kecil yang diletakkan di halaman depan rumah Mbok D Pawiro yang sempit. Doro Ayu datang, Doro Ayu datang, kasih jalan, teriak seorang anak bertubuh gemuk sambil memberi aba-aba. Dia mendorong-dorong tubuh teman yang lain agar Ayu dapat berjalan ke depan. Ayu, sini. Salah seorang anak perempuan menarik tangan Ayu mendekat ke depan meja. Bacaan selapanan bayi segera dimulai. Mbok Som pun segera memimpin doa meminta keselamatan untuk jabang bayi. Anak-anak, disaksikan ya, ini bacaannya Agus, putra pertama Mbok Parti, cucunya Mbok D Pawiro. Didoakan keselamatannya, kesehatan, dan rezekinya. Kalau sudah besar diajak bermain jangan dinakali. Kalau sedang kesusahan dibantu ya, kata Mbok Som di hadapan kerumunan anak-anak kampung. Iya Mbok Som, mereka menjawab serempak dan tak sabar ingin segera mendapatkan nasi bancaan tersebut. Setelah itu Mbok D Pawiro dibantu seorang tetangganya membagikan pincuk-pincuk nasi bancaan, sayuran dengan bumbu gudang tidak pedas, seperempat potong telur rebus, sepotong kecil ayam goreng, serta beberapa buah ditaruh dalam sebuah pincuk bersama nasi putih. Ayu, tunggu Simbok di sini ya, Simbok ada perlu sebentar, kata Simbok diikuti anggukan kepala Ayu. Mbok Som segera meninggalkan rumah Mbok D Pawiro sambil membawa sebuah tampah kecil. Iya, yuk, main di sini dulu, sekalian makan bancaan ini, kata Asih temannya sambil menerima 2 pincuk nasi bancaan. Satu diberikannya pada Ayu. Matur nuwun sih, duduk di sana yuk, ajak Ayu. Mereka mencari tempat duduk di depan rumah Mbok D Pawiro. Nanti lihat adik bayinya ya yuk, kata Asih sambil melahap nasi bancaannya. Ayu hanya bisa menganggukkan kepala tanda setuju karena mulutnya masih penuh nasi. Teman-teman Ayu yang lain segera pulang setelah mendapatkan 1 atau 2 pincuk nasi bancaan. Sementara matahari naik semakin tinggi, tetapi awan kelabu masih mengiringi perjalanannya. Ratri terlihat sudah bersiap-siap di teras rumahnya. Ayo mas, kita berangkat, mumpung cuaca masih cerah, kata Ratri. Wibi segera mengeluarkan motornya. Pelan-pelan mereka berdua menyusuri jalan kampung yang sepi dan berdebu. Mereka berpapasan dengan anak-anak yang berjalan beriring-iringan sambil membawa pincuk berisi nasi bancaan. Tak lama kemudian, mereka melewati rumah Mbok D Pawiro. Tanpa sengaja Ratri melihat Mbok Som yang berjalan tergesa-gesa menuju suatu tempat. Itu Simbok mas, sepertinya acara bancaan telah selesai, kata Ratri. Iya Rat, itu apa yang dibawa Simbok? Tanya Wibi. Sepertinya Simbok membawa sajen, kata Ratri. Iya benar Rat, mau dibawa kemana sajen itu? Wibi mempercepat laju motornya untuk mendekati Mbok Som. Mbok Som pun menghentikan langkahnya ketika mendengar bunyi motor dan menengok ke belakang. Simbok mau kemana? Terus sajen itu mau diberikan pada siapa Mbok? Bukankah biasanya Simbok hanya menaruhnya di kamar untuk beberapa hari? Tanya Ratri. Sajen ini untuk Mbak Rekso penunggu kampung yang tinggal di pohon asem tua itu, jawab Mbok Som dengan nada dingin sambil mengarahkan pandangannya ke kebun kosong peninggalan Doro Sastro di tepi Bengawan Solo. Ternyata tempat itu di sana, kata Wibi dalam hati, teringat kata-kata Simbok dulu yang akan memberitahu suatu tempat jika Ratri sudah mau memenuhi janji untuk melaksanakan ritual bancaan dan sesajen. Iya, tempat itu, kata Mbok Som dengan nada berat, setengah mendesis. Mbok Som menatap tajam Wibi, seolah mengetahui apa yang ada dalam pikiran Wibi. Aneh, Simbok sepertinya dapat membaca pikiranku, dan tatapan mata itu, dia bukan Simbok. Ada sesuatu dalam diri Simbok, kata Wibi dalam hati. Semilir angin berhembus pelan, menerbangkan dedaunan kering di pinggir kebun kosong itu. Batang-batang bambu di tepi sungai pun bergoyang, menimbulkan suara berderit menyayat hati. Wibi dan Ratri merasakan suasana mistis.
menyelimuti pertemuan mereka. Mas, aku merinding dan takut melihat tatapan mata Simbo. Aku jadi teringat sama nenek bongkok itu lagi, kata Ratri pelan sambil memegang erat pinggang Wibi. Tenang Rat, kendalikan pikiranmu. Ini yang sebenarnya diinginkan oleh lelembut itu, supaya kamu tersugesti menuruti keinginan Simbo. Wibi memegang tangan Ratri untuk menenangkannya. Suasana hening sejenak dan sedikit mencekam. Seharusnya kamu yang memberikan sesajen itu ke sana, Dok. Bersama Simbo, sekali ini saja. Untuk menebus kelalaianmu dulu, supaya Mbak Rekso tahu kamu, dan dapat melindungimu dari gangguan lelembut-lelembut itu, Dok, kata Mbok Sum. Siapa sebenarnya Mbak Rekso itu, Mbok? Apakah dia itu lelembut nenek bongkok? Tanya Ratri sedikit khawatir. Ah, bukan. Dia lebih kuat dari nenek bongkok. Dia penguasa kampung ini. Semua lelembut takluk pada Mbak Rekso. Jadi, berikan sesajen untuknya, Dok, agar Mbak Rekso berkenan melindungi dan menjaga keselamatanmu. Jawab Mbok Sum agak gugup. Dia telah bercerita bohong tentang nenek bongkok itu. Benar begitu, Mbok. Aku benar-benar takut sama nenek bongkok. Aku takut dia akan datang lagi, Mbok. Ratri semakin khawatir. Kalau begitu Simbo antar kamu ke pohon asem tua itu. Berikan sesajennya, Dok. Sugesti yang diberikan Mbok Sum begitu kuat, mencoba meruntuhkan keyakinan Ratri. Perlahan Ratri turun dari boncengan motor Wibi dan mendekati Mbok Sum. Kedua tangannya menjulur ke depan, menyambut tampah kecil yang disodorkan Mbok Sum. Ratri, Wibi berusaha mencegahnya. Semilir angin berhembus pelan menyingkapkan sedikit daun pisang penutup sajen itu. Wibi terkejut mendapati pemandangan di depannya. Sekilas dia melihat cairan merah dalam mangkok kecil di dalam tampah sajen. Mbok Sum buru-buru membetulkan letak daun pisang penutup tampah sajen itu. Darah? Simbo memakai darah untuk sajennya? Benarkah apa yang kulihat ini? Tanya Wibi dalam hati. Sinar mentari tiba-tiba meredup dan semilir angin dingin menyelimuti tempat itu. Ratri semakin tenggelam dalam sugesti yang diberikan Mbok Sum. Ayo, Nduk, kita ke sana, kata Mbok Sum sambil menuntun tangan Ratri, bagai kerbau dicocok hidung. Ratri yang kehilangan sebagian kesadarannya menuruti apa yang diomongkan oleh Mbok Sum dan perlahan dia melangkahkan kakinya. Ratri, tunggu Rat, sadar, lawan sugesti itu, kata Wibi sambil memegang tangan Ratri. Aku takut lelembut nenek bongkok menggangguku lagi, Mas. Aku harus memberikan sajian ini pada Mbak Rekso di sana, kata Ratri dengan tatapan mata kosong. Tidak, Ratri. Mbak Rekso itu adalah nenek bongkok dan kamu bisa menjadi korban berikutnya. Jangan sembarangan ngomong dan jangan kamu halangi istrimu, Nak. Biarkan Ratri ke sana dan meneruskan tradisi yang telah Simbo lakukan, supaya keluarga kita tidak diganggu lelembut lagi, kata Mbok Sum. Iya, Mas, benar kata Simbo, kata Ratri. Tidak, Rat, dia bukan Simbo kita lagi, dan dia bukan keluarga kandungmu. Mintalah perlindungan pada Gusti Allah, Rat, bisik Wibi di telinga Ratri. Tangannya dengan kuat menahan langkah Ratri. Mas, aku takut. Terlihat keringat dingin meleleh di kening dan dahi Ratri. Ratri, sadarlah, lawan sugesti Simbo dengan doa. Tiba-tiba, Ratri merasakan bayi dalam kandungannya bergerak-gerak. Saat Ratri mencoba melangkah, gerakan bayi itu terasa semakin kuat. Gerakan itu seolah-olah mengirimkan getaran untuk memperkuat keyakinan Ratri. Ratri dalam kebimbangan hatinya. Kembali Ratri melangkahkan kakinya. Semakin melangkah semakin kuat gerakan bayinya, seolah-olah mendorong tubuh Ratri untuk kembali ke belakang. Jangan biarkan sugesti Simbo menguasaimu, Rat. Wibi berusaha meyakinkan Ratri kembali. Ada apa, anakku? Kamu tidak ingin ibu pergi ke sana? Tanya Ratri dalam hati. Serta-merta Ratri melepaskan pegangan tangannya pada tampah sajen, kemudian memegang perutnya. Ada apa ini, Mas? Tampah sajen itu? Aneh, begitu pegangan pada tampah terlepas, Ratri seperti orang bingung.
Dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya. Kamu telah tersugesti oleh omongan Simbok, Rat. Kamu hampir saja memberikan sajen pada Mbak Rekso itu. Jawab Bibi merasa lega karena perlahan keyakinan Ratri pulih kembali. Simbok, hentikan saja sesajen ini. Aku takut ada korban lagi di keluarga kita seperti dulu, kata Ratri masih dengan memegang perutnya. Korban apa? Apa yang kamu ketahui tentang masa lalu keluarga kita, Nduk? Itu tidak benar. Justru dengan sajian ini Simbok meminta keselamatan dan dijauhkan dari gangguan lelembut yang selama ini mengganggumu, kata Mbok Sum membela diri. Tapi lelembut itu sampai sekarang masih saja menggangguku, meskipun Simbok sudah memberikan sesajen, sanggah Ratri. Itu karena kelalaianmu sendiri saat melanggar pantangan dulu. Kalian tidak mau menebusnya sendiri. Zaman sudah banyak berubah, Mbok. Sudah tidak ada pantangan seperti itu lagi, kata Wibi. Masih ada, jawab Mbok Sum dengan tegas. Buktinya Ratri masih saja diganggu oleh lembut. Itu karena sesajen yang sebenarnya tidak perlu Simbok lakukan. Simbok telah sengaja mengundang lelembut itu dengan alasan pantangan yang kami langgar. Jadi hentikan saja sesajen itu, Mbok, supaya hidup kami bisa tentram, kata Wibi. Tidak, Simbok akan terus dengan tradisi ini, meskipun kalian berdua tidak percaya dan tidak mau mengikuti apa yang telah Simbok lakukan. Simbok akan lakukan sendiri ritual ini, kata Simbok kemudian berbalik arah dan melangkah meninggalkan Wibi dan Ratri. Langkahnya tergesa-gesa menuju pohon asem tua di kebun kosong itu. Mbok, hentikan! Kami tidak ingin ada korban akibat sesajen itu, teriak Wibi. Mbok Sum tetap tidak peduli. Saat itu Wibi bermaksud mengejar Mbok Sum. Dia merasa khawatir akan ada korban jiwa karena Mbok Sum menyertakan darah dalam ritual sesajennya. Tapi langkah itu dicegah oleh Ratri. Meskipun rasa gelisah masih menghinggapi hatinya, Ratri masih belum dapat menghilangkan sugesti Mbok Sum tentang lelembut tersebut. Sudah, Mas, biarkan si Mbok pergi. Tidak enak kalau ada tetangga yang kebetulan lewat dan melihat kita ribut-ribut dengan Simbok. Iya, Rat, semoga tidak terjadi apa-apa. Wibi masih termangu memandangi Simbok hingga hilang di balik pepohonan kebun kosong di depannya. Ada sesuatu yang masih mengganjal dalam benaknya. Darah itu, darah siapakah? Sajian itu pasti akan meminta korban, kata Wibi dalam hati. Ada apa, Mas? Sajian itu, Rat. Aku khawatir akan terjadi sesuatu pada kita. Mas, jangan membuatku semakin takut. Ada apa dengan sajian itu? Tidak. Semoga saja aku hanya salah lihat. Wibi terlihat menarik nafas panjang untuk menenangkan hatinya. Tetapi Ratri memperhatikan raut muka Wibi masih tampak tegang. Mereka berdua tidak menyadari kalau telah tersugesti dengan ritual sesajen yang dilakukan oleh Mbok Sum dan terjebak dalam permainannya. Lelembut itu benar-benar telah mengambil peran dalam kehidupan mereka. Ayo, Rat, kita lanjutkan perjalanan kita. Sepeda motor mereka perlahan menyusuri jalan tanah berdebu meninggalkan tempat itu. Hingga tiba di sebuah pertigaan jalan, Wibi membelokkan arah menuju jalan raya. Siang itu jalanan tidak begitu ramai karena bertepatan dengan hari libur. Kendaraan dan mobil yang melintas terlihat dengan kecepatan agak tinggi. Wibi pun berhati-hati dan menghentikan laju sepeda motornya sebelum menyeberang. Pelan-pelan saja, Mas. Perasaanku gak enak setelah berdebat dengan Simbok tadi. Wibi hanya mengangguk. Pikirannya masih tertuju pada sesajen yang dibawa Mbok Sum. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya, Bomo Wica, dan terima kasih buat teman-teman yang setia menyimak kisah ini di sini. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.